Jadi saya tidak memfitnah dia. Dia masuk penjara karena ulahnya dia sendiri. Kalau dia tidak terima karena dia di penjara, tuntut saja polisi, bukan tuntut Dewi Persik. Ya. Jadi kalau ada yang bilang Dewi Persik itu memenjarakan dia, itu bohong. Dia di penjara karena dia ulah dia sendiri. Dia memang pedofil. Dia pedofil itu adalah mencabuli anak di bawah umur 20 tahun. Jadi kejadiannya itu tahun 2016. Dia di penjara selama 3 tahun. Kemudian anaknya yang dipedofil 17 tahun. Di penjaranya 3 tahun. Dan dia kemudian 3 tahun itu ditambahkan dia 6 tahun. Karena kasus penyuapan. Mas Rian, kan udah terbukti Kak. Nah, kangen dong sama bestiku. Mas Rian ini, aduh sakit ini sayang. Mas Rian, aku lagi ada di Bali. Tadi ya kamu telepon, aku tidak bisa angkat soalnya aku lagi mandi. Aku lagi ada acara sekarang di Bali. Nyanyi, di mana ini? Beli namanya? Villa New Gading. Di Villa New Gading. Banyak banget musuhnya. Hey Amriani, musuh gue yang mana sih? Yang dengki sama gue. Musuh gue itu yang pengen cari sensasi sama gue. Gue mah gak perlu cari sensasi. Gak perlu. Gue... Ya jadi kalau misalkan ada yang memfitnah gue, gue fitnah dia pedofil, ada jejak di digitalnya ya say. Ada jejak digitalnya. Sorry ya Realita Fani, kalau kamu memang mirip-mirip, pingin dimirip-miripin. Kalau gue, kalau dia ya jengger, mau siapapun bisa diserabet sama dia, ya disenggol. Kalau gue nggak mau tahu urusan orang. Tapi kalau udah nyenggol gue, baru gue seragap kayak lu nih. Nah, kayak lu nih gue seragap nih. Ya kalau lu nih kayak lu nih gue seragap nih. Lah sekarang lu bilang gue nyenggol siapa? Nggak ada gue nyenggol-nyenggol orang. Enak aja lu sama-samain gue sama Kempensky lo. Di mana otak lo? Dewi Persik mah nggak perlu disenggol. Kalau dia harus nyenggol orang. Kalau gue disenggol baru gue berani. Gue mah nggak kayak biji ketumbar keberanian gue. Karena gue nggak pernah mau bermasalah sama orang. Tapi ketika orang itu punya masalah sama gue, nggak masalah. Gitu. Gue mah orangnya nggak munafik, gue mah langsung aja blas. Karena memang gue nggak ngapa-ngapain. Justru hap itu kalau nggak nikah sama gue katanya nggak terkenal. Iya kali gue nggak ngerti ya kalau urusan itu. Jadi kalau lu mau nyamain gue sama si Jengger, emang Jengger bisa nyanyi, bisa nari, bisa konser kayak gue? Hah? Gue punya prestasi gue. Prestasi gue banyak, sinetron gue semua 2 tahun berturut-turut, rating 1 mulu. Film gue banyak. Film gue box office, lu mau nyamain nama gue di mana otak lu pasti tuh kaum utility. Gue kalau orang itu ibaratnya macem-macem sama gue, boleh nggak gue tambahin eyelinernya, gue tambahin dikit aja Boleh Kak. Belum Kak, nanti aku isiin wingnya. Oh, aku bisa. Terakhir. Oh gitu. Boleh aku tambahin dikit aja. Ya, jadi jangan ngadi-ngadi. Lagian juga si Jengger lagi nggak ngomongin gue kok, nggak nyentil gue. Jadi lu nggak usah adu domba gue, dia lagi mikirin percintaannya, lagi nggak mikirin yang lain. Jadi lu nggak usah ngomongin gimana-gimana. Dia nggak nyolek gue. Gue mah nggak bakalan nyentil orang kalau nggak nyolek gue. Dia bilang katanya dia lagi ya, si Hap bilang. Gue katanya nggak perawan. Gue nanti tunjukin videonya ya say. Aku tunjukin nanti videonya biar kalian lihat bukti omongan dia pada waktu di Mekah. Jadi nanti siapa ngomongnya yang nggak konsisten? Gini Oke. Habis. Aku rapiin aja ntar ya. Oh, iya. Nanti rapiin lagi ya. Ya, siap. Boleh aku minta cotton budnya nggak? Boleh. Tar dulu ya saya mau pakai eyeliner, nanti kesini eyelinernya ke atas
Hidup kok masalah terus sama orang. Bukan gue yang bermasalah, lu yang bermasalah, Mahesa. Kalau gue nggak mau bermasalah, contohnya apa? Lu komen di sini nggak tahu apa-apa, lu komen. Diseragap orang, lu pasti ngamuk pasti. Kalau kamu mau ngomongin orang harus tahu dulu masalahnya, baru kamu kasih komentar, Mahesa. Lu kan laki-laki, kamu kan laki-laki sejati. Kalau laki-laki sejati mah nggak asal komen. Kalau lu merasa laki-laki sejati, kamu nggak akan komen begitu. Mahesa, lu laki-laki sejati kagak, Mahesa? Hah? Nih Mahesa nih. Mana Mahesa nih? Mana Mahesa nih? Parodi Sarma, siapa itu Parodi Sarma sayang? Nah ini si Mahesa nih. Lu kalau laki-laki sejati, Mahesa underscore jenar dot 1932. Nah, lu pasti gak akan komentar kayak gitu, Mahesa. Kenapa sih zaman sekarang banyak laki ganteng tapi kok sukanya sama laki-laki? Kalau lu bukan laki-laki sejati, wajar lu ngomong gitu sama gua. Tapi lelaki teman-teman gua banyak yang kayak lu sih, tapi pada baik sih, nggak pernah aneh-aneh. Mungkin karena tergantung educated kali ya. Betul nggak sih, Beli? Tergantung educated sih, tergantung pendidikan juga. Tergantung attitude-nya, betul. Karena teman-teman aku juga banyak yang punya orientasi seksual yang berbeda, tapi mereka itu nggak pernah ngusik orang, mereka cari duit, mereka nggak aneh-aneh. Mereka juga nggak mulutnya nggak mereka lebih berpendidikan aja gitu. Pinjam A. Kok A sih? Beli. Agung. Ini mah harga diri keluarga gue, sorry to say. Bapak gue almarhum, papi aku Muhammad Adil gak akan mungkin sia-sia melahirkan anak kayak aku. Karena aku gak hamil duluan. Karena aku memberikan keperawanan aku untuk suamiku. Jadi kalau misalkan ada yang bilang gue sudah gak perawan sama dia, aku kasih buktinya ya. Itu si Haji Hap-Hap itu kan ngomong sampai 2 kali tuh, ada buktinya. Tak kasih sama aku Dina ya. Di sini ya, Dina sampai turun keluar sampai kok. Saya ini anaknya Pak Haji Adil, anaknya Pak Muhammad Adil yang menjaga kehormatan keluarga dan orang tua. Jadi kalau misalkan ada yang memfitnah aku, nomor 1 mah namanya keperawanan itu harga diri. Hati-hati. Sorry to say. Gua mah nggak peduli nama Dewi Persik. Gua mending nggak jadi Dewi Persik kalau harga diri gua diinjek-injek gitu ya. Nah, jadi nomor 1 itu harga diri itu adalah wanita itu di keperawanannya, penghargaan gitu. Fitri, gua nggak berantem sama lu Fitri. Jadi lu jangan ngomel-ngomel di sini Fitri Wibowo. Gua nggak berantem sama lu. Lu merasa tersinggung Fitri? Jangan terpancing cantikku. Enggak sayang, aku nggak terpancing. Aku cuma kasih tahu. Aku always sabar. Aku cuman harus tegaskan. Aku harus bisa menjaga keluargaku. Ini harkat martabat keluarga besarku. Ya. Jadi kalau aku ada bukti, kalau dia tidak ada bukti. Kalau si Hap-Hap ngomong tidak ada bukti. Kalau aku ada bukti. Kalau ngomong tuh harus dasarnya bukti. Kalau tidak ada bukti itu sama aja itu ngebacot. Jadi harus diluruskan. Nih. Nomor 1 tuh perempuan tuh, nomor 1 tuh harga dirinya. Mau dia janda berapa kali selama dia bisa punya harga diri atau bisa menjaga marwah, dia tetap terhormat. Tapi kalau udah perempuan, ya, kalau udah perempuan, Hap-Hap itu pernah punya kasus juga. Pada waktu di Penjerong tuh punya kasus yang sama. Jangan, ayo mau menghindar nggak kamu? Sampai dia pernah punya kasus yang sama. Jadi kalau netizen yang SDM-nya di bawah rata-rata itu bilang, tapi kan dia sudah menebus kesalahannya di penjara. Guys, kalian harus buka otak dan pikiran kita.
Walaupun dia sudah menebus ke penjara, belum tentu dia sembuh. Harga diri itu kayak apa menurut Mbak? Harga diri itu yang bisa menjaga marwah. Kamu sebagai perempuan diinjek-injek harga dirinya, ya kamu harus bisa berani membela dan melawan kebenaran, melawan kebatilan untuk kebenaran. Nah, bukan diam baik. Nah, kalau diam baik itu berarti benar. Diam itu ada waktunya. Nah, kalau kayak gini nggak boleh didiamkan. Karena apa? Kasihan. Aku punya orang tua, aku punya keluarga, aku punya anak. Anakku sekarang sekolah di Kanada. Dia sudah dewasa. Kalau ibunya beginian, belum waktunya nikah, itu tidak benar. Berarti ibu yang macam apa? Nanti anakku tidak akan bisa menghargai wanita. Sedangkan saya perempuan yang menjaga harkat martabat, saya ditidurin oleh si hap-hap itu ketika sudah menikah. Dan itu ada buktinya. Ucapan dia juga ada jejak digital. Jadi mau apa? Jadi kalau ngomong sama saya itu komitmen. Harga diri itu harga mati. Kalau aku suruh diam itu tidak bisa. Aku diam kalau aku sudah bicara, masalah kalian tidak percaya sama aku tidak apa-apa. Yang penting aku sudah mengklarifikasi dan aku sudah bicara. Gitu. Ingat ya, di penjara kemarin itu cuma menebus kesalahan satu orang saja. Dia pernah melakukan dengan orang lagi di dalam penjara. Dan orang itu sampai yang pertama dia melakukan di kamar mandi sampai lecet itunya. Dan itu pembantunya. Ya. Dan habis itu dia ini rumahnya di mana itu ada dia di lantai 3 kalau tidak salah, di lantai 3 tempatnya dia. Nanti aku akan kasih tahu kalian. Nanti aku akan taruh di Instagram saya ya. Karena ini kan sudah banyak yang ngoceh-ngoceh terus tentang saya. Nah, saya juga berani dong untuk harga diri dan keluarga saya. Dia bilang dia di KDRT-in. Buktinya mana? Kalau aku punya bukti dia KDRT aku. Ada fotonya. Bukan KDRT, baku hantam. Karena saya bukan wanita lemah. Ya. Ya, boleh. Jadi ketika aku tendang dia lagi dengan laki-laki lain, dia keroyok aku. Ya gua tendang juga. Dia pukul tonjok gua sampai berdarah. Sampai kita mau lapor ke kantor polisi ceritanya. Di kantor polisi Pluit. Waktu itu saksinya adalah Mak Vera. Tapi kata Mak Vera, jangan sampai ke kantor polisi, kita bicarakan ini baik-baik, kata Mak Vera. Nah, akhirnya kata Mak Vera, sudah didamaikan. Kalau kalian cerai, nanti malu. Akhirnya apa? Aku memaafkan dia, yang pertama. Dan aku tidak telepon sama bapakku, sama papiku. Kondisinya papiku tuh waktu itu masih dalam keadaan, masih jadi polisi ya. Papi aku masih sehat. Dan yang kedua, pada waktu acara di Mas Anang, Asanti, di Sempolan, dia tonjok aku sampai gede, mukanya aku di sini sebelah sampai berdarah mataku. Buktinya apa? Ada bukti fotonya. Jadi aku mah ngomong KDRT karena aku pernah merasakan KDRT. Bukan aku ibaratnya ngomongin Lesni mulu. Jangan salah, kamu kaum itiliti. Gue berbicara KDRT itu untuk umum, bukan untuk dia. Jadi jangan kegeeran, gak ada gue. Ini fansnya tiba-tiba nyerang gue. Gue pernah di KDRT, makanya gue berani ngomong. Gitu loh ya. Jadi aku angkat dikit kayak ya. Yang namanya zina itu, yang namanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Jadi kalau kamu bilang zina 30 kali itu apa itu? Aduh, itu apa ngomongnya itu? Baru belajar agama atau apa sih? Al fitnah tuh minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Pedofil gua gak ada fitnah, itu polisi yang rilis. Polisi yang rilis. Ingat. Polisi yang rilis. Dan itu ada di media-media. Jangan bilang gua yang memfitnah dia pedofil. Itu polisi yang rilis. Ingat itu. Aryono, nanti aku akan kasih buktinya ya Aryono. Aryono yang ngomong itu normal atau enggak Aryono? Kamu termasuk normal enggak Aryono? Kalau kamu normal enggak apa-apa Aryono. Kalau kamu enggak normal, kamu pasti akan tanya itu sama saya. Kalau kamu percaya sama yang enggak normal ya enggak apa-apa. Kalau gua normal.
Kalau nggak normal, ya itu tadi. Nih, aku kasih tahu, penyakit pedofil itu penyakit psycho. Dia itu bisa menghalalkan segala cara. Otaknya dia itu udah kebalik, kelainan jiwa. Pedofil itu. Ingat tuh, pedofil. Ingat sekali lagi, aku tidak pernah yang namanya menjudge mereka yang mempunyai orientasi seks yang berbeda. Karena orang sekeliling aku juga sukses juga dibantu, ada yang lesbi, ada yang gay atau ada yang ACDC. Tapi mereka bukan pedofil. Nah, kalau ini udah gay pedofil. Jadi kalau kalian buka Google-nya, kalian punya smartphone, buka Google-nya, pedofil itu apa? Itu kelainan jiwa. Dan dia harus datang ke psikiater. Dan dia harus menjalani fisioterapi dengan jangka waktu yang lama. Setelah dia fisioterapi, dia pun akan mendapatkan resep dari dokter. Ya. Ini khusus untuk hap-hap ya guys, karena udah menjatuhkan harga diri saya. Betul Mbak Rini. Betul itu Mbak Rini. Jadi hati-hati, pedofil itu tindakan perbuatan yang sangat keji. Itu bisa menghancurkan masa depan anak kecil. Ini bukan fitnah loh, jangan kamu bilang fitnah. Yang ngerilis itu polisi. Yes, Haris Itikers. Ya. Jadi kalau kamu bilang Dewi Persik tukang fitnah Haji Hap itu kamu berarti nggak bener. Kamu berarti hanya apa ya? Entah kamu bocil, entah kamu baru punya handphone, entah kamu baru punya handphone sehingga kamu tidak pernah baca berita. Itu tahun 2016 Mas, ada Instagram nggak sih 2016? Sudah ada Instagram ya? 2016 itu rame. Asnas, kenapa aku bawa-bawa? Kamu harus mikir. Karena gue di KDRT, jadi jangan GR kamu. Ya, kamu jangan GR Asnas. Kita nggak ada bawa-bawa dia, justru kamu yang jangan bawa-bawa dia di sini. Asnas, ya. Ini Asnas nih. Asnas Sabaora. Kamu jangan bawa-bawa orang di sini. Kalau KDRT, gue pernah KDRT. Makanya gue berani ngomong seperti ini. Dari awal media itu wawancara gue, nggak ada gue ngomongin tentang bahas orang lain. Gue ngebahas tentang KDRT. Dan wartawan juga mewawancara gue tentang KDRT. Ingat itu. Tapi fansnya kurang ajar sama gue. Boleh. Pedofil tuh bukan korek-korek hidung, itu ngupil.